Assalamualaikum semuanya. Materi kali ini kita bahas tentang polinomial atau bisa disebut juga dengan suku banyak. Selamat belajar. Oke, pertama-tama kita mulai dari pengertian polinomial dulu. Jadi sebenarnya polinomial ini pengembangan dari fungsi aljabar. Kalau kalian ingat persamaan kuadrat ya, atau fungsi aljabar, kita kan punya ax kuadrat plus bx plus c itu kan. Nah, kalau polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak, ini berarti suatu bentuk aljabar yang memuat satu variabel, jadi variabelnya tetap harus satu dan pangkatnya harus bulat positif. Bentuk umumnya bisa ditulis sebagai an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah n min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya sampai di sini kita ketemu A0 dan x pangkat 0. Kenapa x pangkatnya 0-nya nggak ditulis? Karena x pangkat 0 adalah 1. Seperti itu ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti kan kita akan mengingat kembali tentang apa? Tentang koefisien, iya kan? Koefisien. Terus variabelnya kan jelas ya. Variabelnya tetap harus x. Kemudian kita akan mengenal lagi tentang konstanta. Nah, koefisiennya di sini yang mana? Yang an min 1, an min 2 itu kan, dan seterusnya. Kemudian konstantanya itu berarti kan suku yang tidak punya variabel, atau berarti yang paling akhir yaitu A0. Gitu kan? Nah, kemudian di suku banyak kita akan mengenal yang namanya derajat suku banyak. Derajat suku banyak. Apa itu derajat suku banyak? Derajat suku banyak itu sama dengan pangkat tertinggi dari suatu polinom. Pangkat tertinggi dari suatu polinom. Nah, penulisannya ini kan harus berurutan dari yang pangkatnya terbesar sampai pangkat terkecil atau sampai ke konstantanya. Nah, yang paling depan itu berarti yang pangkatnya tertinggi nanti itu yang kita sebut dengan derajat suku banyaknya. Misal nih, example, saya punya 8x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 9 gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa menyebut suku banyak ini adalah polinom berderajat berapa? Polinom berderajat 4. Kenapa seperti itu? Karena apa nih? Pangkat tertingginya adalah 4. Polinom berderajat 4. Berderajat 4. Nah, di sini kalian benar-benar harus ingat tentang koefisien sama variabelnya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk polinom berderajat 4 itu dia pasti punya 5 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku ke-5. Suku pertama 8x pangkat 4, koefisiennya variabel x pangkat 4 adalah 8. Terus yang 12x pangkat 3, koefisiennya adalah 12. Min 3x kuadrat, koefisiennya min 3. 2x berarti koefisiennya 2. Min 9 ini siapa? Konstanta. Ini adalah konstanta. Ini koefisien dari masing-masing variabelnya, dari yang berderajat paling besar sampai berderajat paling kecil. Untuk apa sih kita harus paham ini? Kita nanti akan gunakan ini ketika kita membuat skema Horner. Skema Horner, apa itu? Sumben dibahas di pembagian sama di mencari nilai dari polinomial itu sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan operasi dari polinomial atau operasi suku banyak. Yang pertama tentu saja ada penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan. Yang ketiga ada perkalian. Dan yang keempat ada pembagian.
Nah, untuk yang poin 1 dan 2, untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar, ini sistemnya adalah apa? Konsepnya harus bisa dijumlah atau dikurang jika sukunya sejenis. Jika suku sejenis. Jadi konsep ini yang kalian pelajari di SMP tetap harus kita pegang. Bisa dijumlah atau dikurang jika sukunya sejenis. Nah, untuk perkaliannya berarti kita bisa selesaikan dengan cara distribusi, ya kan? Nah, untuk pembagian dari polinom ini kita nanti akan bahas sendiri di satu sub. Kenapa? Ya karena agak panjang. Ini nanti bisa pakai pembagian bersusun, bisa juga pakai skema Horner. Bisa pakai skema Horner jika pembaginya memenuhi syarat, atau harus pakai pembagian bersusun jika pembaginya itu bukan suatu bukan suatu persamaan kuadrat. Ini nanti aja lah ya. Nah, lalu apa itu yang namanya kesamaan polinomial? Dasarnya kan sama tuh, ya kan? Berarti ini terdiri dari dua polinom yang mempunyai derajat sama, dan koefisien dari variabel yang sejenis atau bersesuaian sama aja, atau yang bersesuaian ini juga sama. Misal di sini kita punya polinom fx, itu dikatakan sama dengan polinom gx jika kita tulis an x pangkat n min 1 ditambah kok n min 1 salah rek, ditambah a n min 1 gini loh, x pangkat n min 1 plus bla 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 ditambah a0, ini sama dengan bn x pangkat n ditambah bn min 1 x pangkat n min 1 ditambah bla 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 sampai b0. Nah, ini kalau dari pengertian itu berarti nanti akan berlaku an sama dengan bn, ya kan? Karena kan bersesuaian variabelnya x pangkat n. Kemudian an min 1 berarti akan sama dengan bn min 1. Begitu seterusnya. Oke, kita ke contoh. Ini nanti bisa mencakup operasinya juga ya. Tentukan derajat, koefisien, dan suku tetap dari suku banyak berikut. Suku banyaknya masih berupa perkalian seperti ini. Berarti harus kita selesaikan dulu. Kalikan dulu. Alon-alon aja depan dulu ya. 3x kali min 2x berarti min 6x kuadrat ditambah 3x. Ya kan? Cek dulu. Ngulan yang salah komen lho rek ya, jemeneng. Nah, kemudian yang belakang kita kalikan sekalian aja ya. 3 kali 4 12, 3 kali x 3x, min 2x kali 4 min 8x, min 2x kali x min 2x kuadrat. Teliti lagi, BN yang salah, namanya juga manusia, tempatnya khilaf. Kadang kurang teliti juga ya, berusaha teliti banget tapi ternyata masih aja ada yang salah. Nah, terus ini satu-satu dulu. Min 6x kuadrat dikali 12, alon-alon rek, min 72x kuadrat. Ini saya yang depan saya kalikan semua dulu aja ya, biar nggak belibet. Min 6x kuadrat dikali 12 berarti kan min 72x kuadrat. Terus min 6x kuadrat dikali 3x berarti min 18x pangkat 3, ya kan? Terus yang ini piro kuwi? Plus 48. Kenapa aku mempersulit hidupku ya? Ini kan bisa diselesaikan dulu. Saya baleni rek. Min 6x kuadrat ditambah 3x dikali, cek gampang rek, min 5x ya. Terus ini min 2x kuadrat. Nah,
baru kita kalikan. Jika tunggu teman rek. Yuk, ini berarti min 72x kuadrat. Yang depan sekalian aja dulu dikalikan semua yang ada di sini. Berarti ini dimeng kan ditambah 30x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 4. Sambil cek lagi lah ya, BE nek salah. Ditambah, nah sekarang yang 3x nya berarti 36x dikurangi 15x kuadrat dikurangi 6x pangkat 3. Bener gak ya? Bener paling ya. Kalau ada yang salah, tugas kalian adalah membetulkan sambil dicek. Nah sekarang baru ini yang sejenis dikalikan, yang sejenis. Penulisannya dilihat dari yang pangkatnya paling tinggi dulu. Di sini kan ada pangkat 4, berarti taruh paling depan. 12x pangkat 4. Wes, sekarang berarti baru yang pangkat 3. Iki karo iki berarti 24x pangkat 3. Terus x pangkat 2 nya inu sama inu berarti pirawi? Min 87 ya. Min 87x kuadrat. Kemudian ditambah 36x. Wes ta? Ada suku tetapnya ndak? Enggak ono. Wes mari. Nah, ini berarti kita kok mau ngapa rek? Derajat, koefisien dan suku tetap. Nah, ini kan hasil akhirnya nih. Berarti ini adalah suku banyak berderajat. Suku banyak berderajat 4. Terus koefisien dari x pangkat 4 adalah 12. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 24. Koefisien dari min 87. Koefisien dari x kuadrat adalah min 87. Koefisien dari x adalah 36. Terus suku tetapnya? Suku tetapnya 0. Kan gak ono. Nanti misal nih NX yang berderajat 4 kemudian langsung ke berderajat 2. Di sini berderajat 3-nya enggak ada. Koefisien dari X berderajat 3-nya tetap harus ditulis 0. Jangan di skip. Kenapa? Itu nanti kalau sampean mbok skip, nanti kebablasan di skema Horner, gambar urut nih derajatnya dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Karena itu nanti berpengaruh. Ya. Jadi tetap harus diurutkan. Entah di sini ada, entah di sini enggak ada, tetap harus ditulis berurutan. 4 3 2 1 baru suku tetap. Nah, terus untuk menjadi acuan, kalau kalian punya suku berderajat 4, suku banyak berderajat 4, itu berarti sukunya nanti ada 5. Jadi derajatnya berapa ditambah 1. Kalau suku banyaknya kalian berderajat 8 gitu ya misal. Nah, itu berarti nanti banyak sukunya ada 9. Polinom derajat 8, banyak sukunya ada 9. Ini derajatnya. Ini banyak sukunya. Banyak suku, banyak ya rek ya. Gitu. Buat apa? Sumben lah roh. Kenapa harus mengerti konsepnya ini? Nah, sekarang kita ke contoh kesamaannya. Di sini diketahui 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x plus 10 sama dengan bla 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 gitu ya. Berlaku untuk setiap x elemen bilangan real. Tentukan nilai a, b, dan c-nya. Nah, ini kan berarti yang ruas kanannya ini harus kita selesaikan dulu kan. Ya betul ya. Nah, yang ruas kanan itu berarti kita punya ini ditulis aja dulu ya. AX plus B, terus yang belakang kita kalikan x kali x berarti x kuadrat. Terus ini min 2x ya kan. Terus dimeng ya pire iki mung pengki. Nah, sekarang yang belakang berarti min x plus 2 ditambah c. Gini kan? Nah, berarti kita sekarang selesaikan yang depan dulu. Berarti ini ax pangkat 3 ya kan? Min 2ax kuadrat. Ini min 3. Sek. Diselesaikan aja dulu. Ax plus b x kuadrat min 3x plus 2 ditambah c. Berarti ax pangkat 3
ya kan, min 3ax kuadrat ditambah 2ax, terus yang b nya bx kuadrat min 3bx ditambah 2b, nah baru ditambah dengan c. Nah kemudian ini kan variabelnya sama ya, nah berarti kita satukan kita kumpulkan dulu. Berarti kita punya ax pangkat 3 terus ditambah min 3a gitu ya, terus ini plus b, variabelnya x kuadrat. Terus yang variabelnya x tok kita kumpulkan juga, ditambah 2a min 3b x. Terus sekarang suku tetapnya berarti kita punya 2b ditambah c. Nah ini sekarang akan kita sama dengankan dengan ini 2x pangkat 3. Nah itu kan, nah berarti kan dari sini kelihatan ya, kelihatan maksudnya gini, yang punya variabel x pangkat 3 di situ kan 2 tuh. Nah berarti kan langsung ketemu a nya sama dengan 2. Wes mari a nya ketemu. Nah untuk b nya berarti kita punya beberapa persamaan ini nanti. Yang kedua ini persamaannya untuk yang variabel x kuadrat itu berarti kita punya min 3a ditambah b, yang ini itu kan sama dengan min 3 tuh. Nah ini sama dengan min 3. Wes toh. Nah ini a nya kan ketemu tadi, disubstitusikan aja boleh, ditambah b sama dengan min 3. Berarti b sama dengan min 3, ini min 6 ya, berarti plus 6. Berarti hasilnya adalah 3. Ketemu, b nya 3, a nya 2. Sekarang kita nyari c. Ini dipakai enggak? Ya dipakai boleh, enggak dipakai pun juga boleh. Kan kita sudah ketemu a, sudah ketemu b tuh. Nanti buat cross check aja. Coba ya, 2 kali 2 4. Terus ini b nya tadi kan 3, berarti kan 9. 4 kurangi 9 berapa? Min 5. Sama enggak? Sama. Terus kita nyari c. Nyari c itu kan berarti konstantanya kan ini. Loh kenapa kok 2b plus c? Kan sama-sama tidak punya variabel toh. Berarti kedua bilangan ini adalah konstantanya. Konstantanya di sini berapa? 10. Berarti 10 sama dengan 2b plus c. Ngono ya. Nah, b nya berapa? B nya kan 3. Berarti 10 dikurangi 6 ya. 2 kali 3 kan 6. Kita pindah ke sini nih. Ketemu c. C nya piro? 4. Wes ketemu A2 B3 C4. Gampang kan?